Ada pencurian data Ibu Sri yang sangat kita khawatirkan. Sebenarnya definisi pencurian data ya di kepolisian tuh sudah saklek atau bagaimana sih Bu soal pinjol ini? Itu sesuai dengan pasalnya. Ada di pasal 29 ITE. Ketika dia mencuri data, ya sudah tidak ada ampun. Apapun datanya? Apapun. Kalau tidak, lalu data itu yang sudah dia dicuri, bahkan secara legal ada di dalam kuasa dia, ketika dia transfer kepada orang, kepada alamat yang lain, itu pun sudah kena. Nah, itu akan diproses nggak Bu seperti itu? Pasti diproses. Nah, persoalannya itu yang melapor ini punya nyali nggak? Kalau sudah begini kan dalam kondisi tertekan, kenapa nggak jadikan polisi sebagai tempat untuk pengaduan, untuk tempat perlindungan, untuk sementara, sehingga terhindar dari pengambilan keputusan-keputusan yang justru memperparah. Oke. Polisi itu kan pelindung, pengayom masyarakat. Ya. Nah, paling tidak minta pengayoman dulu, minta polisi tidak akan menolak. Oke. Kami juga pernah di wilayah Mbak, saya pernah jadi Kapolres. Kami pasti membantu dan kami selalu punya safe house. Nah, oleh karena itu publik mulailah sekarang berani berbicara, jangan lagi menganggap bahwa itu soal pribadi, lalu Anda malu, apalagi sekarang sudah ada himbauan secara resmi. Ketika Anda terjerat oleh pinjol ilegal, pinjol ilegal sudah dikasih tahu ciri-cirinya tadi, sudah datang ke kantor polisi, tapi tadi dengan beliau bilang, rekam semua buktinya. Cara dia menawarkan pasti pakai lewat broadcast blasting, SMS blasting. Nah itu udah menunjukkan bahwa dia bukan saya yang mengakses secara sengaja. Baik. Kalau dia punya weapon kita akses secara sengaja. Jadi di sana ada komunikasi, ada flyer dia untuk berapa bunga dan sebagainya. Saya jadi penasaran. Tadi kan Ibu bilang ada rasa malu dan lain-lain. Mbak Devi, selain rasa malu atau rasa itu hal ranah pribadi, apa yang membuat orang sangat jarang melapor pinjol ini ya, mau dicuri datanya atau mungkin dikerjain sama si pinjol ilegal ini dengan bunga yang luar biasa untuk melapor. Nanti kalau sudah sampai di ujung tanduk dulu, sudah sangat beresiko baru dilapor gitu. Ya, memang yang menarik adalah sejak masuk ke era digital, kalau dulu itu kan kita minjem itu sebenarnya pertama biasanya sumbernya adalah keluarga. Betul. Gitu ya, keluarga inti atau keluarga di luar inti seperti tante dan sebagainya. Lalu yang kedua biasanya adalah ke warung dulu misalnya gitu kan, karena buat kopi, gula dan sebagainya. Lalu kalau kemudian juga ada tuh misalnya kalau kita mohon maaf gitu, misalnya kita petani ada bos kita, biasanya minjemnya ke bos gitu ya. Jadi, nah tapi memang ketika sudah memasuki masa modern, tinggal di perkotaan dan sekarang dimudahkan dengan adanya online tadi, ini kemudian orang melihat ini sebagai peluang yang bagus. Makanya biasanya kalau sudah pinjam satu karena merasa ini mudah kok, aku pinjam yang satu lagi aja untuk tutup dulu gitu ya. Nah, itu terus, makanya tadi tidak heran kemudian sampai ada yang 14, ada yang 20, 27. Nah yang perlu saya sampaikan, ini sekaligus untuk mengedukasi, sebagai ilustrasi, sebagai contoh, kalau pinjam ke yang benar, Anda pinjam 5 juta, maka maksimal udah diatur oleh negara, OJK dan sebagainya udah ngatur. Maksimal tuh hanya 5,6 juta Anda kembalikan. Tapi begitu yang ilegal, 5 juta Anda bisa diminta mengembalikan 80 juta. Kenapa? Karena ketika tadi persis yang disampaikan oleh beliau, kalau yang legal itu dia tidak akan mengakses SMS. Karena SMS itu sudah pribadi. Betul. Jadi justru kalau kita menerima pesan Anda butuh dana tunai cepat, proses mudah melalui SMS, itu sudah bisa dipastikan dia ilegal. Jadi tolong ingat-ingat betul kalau sudah tiba-tiba masuk tanpa kita minta ke WA atau ke SMS itu ilegal. Dan yang kedua yang lebih menyedihkan lagi sekarang sering begini. Karena kita sering membagikan misalnya nomor rekening kita. Kita percaya aja. Tiba-tiba masuk di rekening kita. Yang menariknya orang alhamdulillah ini mungkin memang rezeki dari langit. Hati-hati. Jadi kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu asalnya, mohon segera lapor ke bank untuk misalnya blokir dan sebagainya. Karena sekali kita sudah menerima dan apalagi menggunakan itu pintu masuk mereka untuk meneror. Jadi memang cara mereka itu beragam sekali dan biasanya memang cara-caranya itu sangat manis. Nah, kalau memang kita ingin menggunakan yang benar itu lebih dari 250 triliun sebenarnya dana berhutang yang benar, yang mudah dan dilindungi oleh negara karena yang minjemin tadi ada 104 itu bahkan ada yang syariah. Kalau memang yang inginnya syariah itu ada semua. Jadi negara sudah memastikan itu, tapi problemnya juga adalah
mereka menggunakan pintar sekali, mereka menggunakan server dari luar negeri. Ini yang menyebabkan kemudian tim kepolisian juga sulit untuk kemudian Melacak menindaknya. ya? Nah, Betul, ini betul. yang lagi-lagi ketika negara sudah banyak membuat pagar-pagar, benteng-benteng dan bahkan sosialisasi yang luar biasa. Jadi kalau masyarakat kalau ingin meminjam tuh tinggal masuk misalnya ke www OJK gitu ya, atau WA aja biar gratis 081 157 157 157. Itu bisa langsung kita masukkan nama misalnya pinjam gampang. Nah, nanti dia bilang, oh ini pinjam gampang tidak termasuk OJK. Udah, kalau udah ada jawaban WA seperti itu, tolong jangan diteruskan. Plus, kalau ada link-link yang masuk ke kita, di situ pintu masuknya. Sekali kita pencet link tadi, itu dia. Semua foto-foto kita dan sebagainya, itu kemudian digunakan untuk memeras. Padahal tadi pinjamannya mungkin mohon maaf, 100.000, 200.000 dan sebagainya. Baik, kita akan sambung di segmen berikutnya. Saya harap pasti banyak solusi lagi yang bisa diberikan terlepas dari masyarakat malu atau sudah keasikan adiksi untuk meminjam karena mudah dan cepat dan segala macam. Tapi juga saya ada pemikiran, kalau memang ada yang pinjam dari pinjol ilegal, kalau kita nggak bayar harusnya nggak apa-apa ya, Bu Afi. Sesaat lagi ya, tetap di Perempuan Bicara.